persiapkan hati kita. Tuhan kita Allah yang setia, Dia yang satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
kasih Tuhan, Kaulah Allah yang setia, Kaulah yang satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kau boleh berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Bila firman-Mu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pemberitaan Injil ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Salam sekali lagi. Puji Tuhan, saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada tempat ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan saya beri judul adalah Belajar dari Sikap Hati Maria. Saudaraku, kita akan membaca ayatnya di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-55. Bapak Ibu boleh membuka HP-nya. Kita mau membaca bersama-sama. Yang wanita membaca yang genap dan nanti yang pria membaca ayat yang ganjil. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Ya. Mari kita mulai. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, mari yang ibu-ibu, yang wanita. Saya ulang ya, nyanyian pujian Maria. 2, 3, ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah memaafkan perbuatan dosa-dosaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan kekuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang memangkat hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lemah dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Saudaraku, terima kasih kita sudah membaca semuanya. Saya percaya kita semua yang membaca firman Tuhan, firman itu ada di dalam hati kita. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya melanjutkan perenungan ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Natal? Tidak ada yang menjawab. Ini kalau jawabannya kalau salah tidak ada sanksi saudara. Dan kalau benar pun tidak mendapat sepeda. Ya, saya ulang ya. Kalau ada kata Natal, apa yang kita pikirkan? Sukacita, terus kue Natal, terus THR yang membuat lebih bersukacita gitu ya. Ada lagi hiasan Natal mungkin ya. Tapi yang lebih semua bisa menjawab. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau ada kata Natal adalah sukacita, angkat tangan. Amin. Semua kita bersukacita ketika kita mendengar Natal ya. Kita itu lama menantikan kalau mau Natal itu sudah hati kita itu sudah berbunga-bunga. Di depan kita ketika kita masuk sekolah minggu juga sudah mempersiapkan dengan keceriaannya, menandakan ada sukacita di dalam merayakan Natal. Saudaraku yang kekasih, pernahkah kita berpikir Natal itu bagi Maria?
bagaimana sikapnya Maria atau bagaimana keadaan Maria ketika Maria, kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya tetap di pasal yang ke-1 dalam Lukas, Maria bertemu dengan malaikat Gabriel dan malaikat itu menyampaikan bahwa engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Mari kita berimajinasi, kita berpikir kalau kita menjadi Maria. Mungkin kalau bapak-bapak tidak bisa menjadi Maria ya, karena bapak ya yang cowok gitu ya. Tapi yang perempuan, bagaimana mungkin bagaimana perasaan yang waktu itu yang Maria terima ketika Roh Kudus, ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa engkau akan mengandung. Saudaraku yang kekasih, pada waktu itu usia Maria itu masih kisaran kira-kira umur 15 sampai dengan ke-17. Jadi masih sangat muda sekali, masih sangat belia. Kalau seseorang yang sudah berkeluarga terus menerima pesan ini, ya nggak apa-apa. Apalagi yang sudah lama merindukan momongan, ya puji Tuhan gitu loh. Tapi ini Maria dalam kondisi dia itu masih perawan, dia itu masih belum bersuami, dia itu masih bertunangan dengan Yusuf. Apa yang kita pikirkan, saudara? Saya percaya bahwa Maria pada waktu itu mengalami ketakutan. Maria pada waktu itu mengalami kebingungan. Maria pada waktu itu mengalami bagaimana ini ya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena ya nggak mungkin gitu loh. Apalagi dia mengatakan juga, bagaimana mungkin bahwa aku ini belum bersuami, aku ini masih bertunangan gitu, belum bersuami. Bagaimana mungkin? Tapi dia malah mengandung dari Roh Kudus. Lah dalam kebingungannya, dalam ketidaktahuan apa yang harus dia lakukan, dia pergi ke tempat saudaranya, yaitu Elisabeth. Pada waktu dia bertemu Elisabeth itu mengandung, dan ketika Maria bertemu dengan Elisabeth, anak yang di dalam kandungannya itu melonjak. Ketika mendengar salam dari Maria, anak yang di dalam kandungannya itu melonjak. Saudara jangan pernah berpikir, ya nggak apa-apa Elisabeth mengandung, cuma begitu saya, enggak saudara. Elisabeth pada waktu mengandung itu usianya sudah tua dan sepertinya sudah tidak mungkin dia punya anak gitu. Makanya ketika Zakaria suaminya ketika melakukan keimamannya ditemui oleh malaikat bahwa istrimu akan mengandung, kau akan memiliki seorang anak. Apa yang dilakukan Zakaria? Dia tersenyum. Senyumnya itu senyum ngenyek gitu kan. Nggak mungkin lah ini. Dan Tuhan memberikan tanda, engkau tidak akan dapat berbicara sampai anakmu itu lahir. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Ternyata Elisabeth mengandung. Dan yang lebih lagi, apa yang dikatakan Elisabeth kepada Maria? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepada? Itu benar-benar menunjukkan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan perjumpaannya dengan Elisabeth, Maria berjumpa dengan Elisabeth, itu boleh meneguhkan hatinya, boleh menguatkan imannya. Maka lahirlah apa yang kita baca pagi hari ini, nyanyian pujian Maria. Dimulai dari mana? Dari perjumpaan dengan saudara seiman. Makanya saudaraku, jangan kita itu pernah meninggalkan ibadah. Kita bertemu di dalam ibadah ini, kita itu saling menguatkan. Kalau mungkin ada yang kita itu biasanya bergabung di dalam wakil, kita bersekutu dalam wakil, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Di dalam perjumpaan dengan saudara seiman, itu akan menguatkan iman kita, akan meneguhkan iman kita. Dibuktikan dengan Maria, sehingga lahir nyanyian pujian Maria. Saudaraku yang kekasih, makanya ke pagi hari ini saya ingin kita belajar dari Maria. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari sikap hati Maria ini. Ketika dia dalam kebingungan, ketika dalam ketidaktahuan, apa sih yang dilakukan oleh Maria? Saya akan membaca di ayat yang ke-46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Maria memilih, yaitu memiliki hati yang memuliakan Allah. Yang pertama,
Maria ini mengambil sikap hati bahwa dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Maria ini memuliakan Allah. Kalau saudaraku, ayat ini mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Biasanya orang memuji Tuhan dengan hatiku memuliakan Tuhan, mulutku penuh pujian kepada Tuhan. Tapi ini dikatakan, Maria mengatakan apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Bukankah ini merupakan sikap hati yang sungguh-sungguh, yang lahir daripada hati yang terdalam, bahwa Maria itu ingin memuliakan Tuhan. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja tadi itu, Maria ini memilih untuk memuliakan Tuhan. Karena dia tahu, sukacita Maria itu tidak didasarkan dalam keadaan yang dihadapi. Sukacita Maria itu tidak didasarkan dari situasi dan kondisi yang dia hadapi, tapi dia yakin, dia mendasarkan sukacitanya hanya kepada Allah, sang sumber sukacita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Apakah saudara juga mengalami hal yang saat ini ketika semua orang menyambut Natal dengan sukacita, tetapi dalam kehidupan kita, kita masih mengalami pergumulan yang berat yang belum terselesaikan, atau kita mengalami kekurangan keuangan, atau kita mengalami sesuatu yang tekanan berat mungkin di dalam pekerjaan atau yang lain, yang membuat keadaan kita itu tidak menjadi keadaan yang tidak baik-baik saja. Apakah kita bisa seperti Maria yang memiliki sikap hati untuk memuliakan Tuhan? Apakah sukacita kita dasarkan dengan keuangan atau dompet kita yang tipis? Apakah sukacita kita dasarkan dengan pergumulan yang kita hadapi saat ini sehingga sukacita kita lenyap dari kehidupan kita? Apakah sukacita kita dasarkan dari apa yang kita hadapi sekarang ini? Firman Tuhan pagi hari mengingatkan saya dan saudara, mari kita mau belajar dari sikap hati Maria. Sukacita itu bila ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena sukacita kita tidak didasarkan dari situasi, dari kondisi yang kita hadapi saat ini. Tapi mari kita mendasarkan sukacita hanya kepada Allah, sang sumber sukacita itu. Ketika Paulus dan Silas berada dalam penjara, Paulus dan Silas juga mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ada pujian di dalam, ada kuasa di dalam pujian itu. Paulus dan Silas tidak mendasarkan bahwa dia berada di dalam penjara, di dalam semuanya itu mungkin tidak ada jalan keluar karena dia berada dalam penjara yang paling dalam. Untuk keluar itu hal yang mustahil bagi dia. Tapi sikap hati yang dimiliki Paulus dan Silas, dia dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang mungkin tidak ada jalan keluar, dia memilih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dia yakin ada kuasa di dalam pujian kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memuliakan Tuhan, kita itu mengundang kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini sekali lagi saya katakan, jangan mendasarkan sukacita kita kepada apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat sekarang ini. Tapi mari kita dasarkan sukacita itu hanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, bagian B yang selanjutnya kita akan pelajari pagi hari ini. Dikatakan di ayat yang ke-47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ketika saya mencari apa sih arti juru selamat ini, karena kalau kita ngomong juru selamat itu ya Yesus, tapi pada waktu itu Yesus belum lahir, saudara. Apa yang dimaksud Maria dengan juru selamatku? Ternyata artinya Allah juru selamatku itu Allah yang menjadi penyelamat, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, dan Allah yang memberkati. Makanya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja pada Maria, dalam kondisi saudara, kalau ketika kita tahu kalau pada tradisi pada masa waktu itu Maria ada, ketika Maria itu kedapatan hamil dan belum punya suami, dia akan kena hukum rajam, saudara. Dia akan dilempari batu.
sampai dia mati. Bukankah itu sesuatu yang berat? Bukankah itu sesuatu yang mencekam dari kehidupan Maria? Bahkan belum tahu kalau kehidupan masa depannya ketika dia harus hamil sebelum dia bersuami. Itu apa ya? Reputasinya hancur ya. Reputasi nama baiknya hancur. Belum tentu juga masa depannya juga dia tidak tahu masa depan apa yang dia akan bisa miliki. Saudara yang kasih, saya jadi ingat pada waktu saya masih anak-anak di kampung saya itu ada seorang wanita yang belum menikah, dia itu sudah hamil dan belum bersuami. Apa yang dia lakukan untuk mempertahankan reputasinya? Dia membeli seorang laki-laki untuk bisa menjadi suaminya. Supaya apa? Supaya nanti anaknya lahir secara hukum punya bapak, meskipun itu bukan bapak secara biologis, tapi paling tidak namanya itu tidak tercemar gitu. Ya, begitu juga dengan yang dialami oleh Maria. Saya yakin penuh kebingungan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidaktahuan gitu ya. Apalagi Maria itu berasal dari keluarga yang sederhana. Dia mungkin tidak tahu bagaimana dia harus bertindak. Dia harus mencari jalan keluar itu. Tapi Maria lebih mengatakan apa? Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Seperti yang saya katakan tadi, Allah yang menjadi juru selamatnya itu yang akan menolong kehidupannya, akan menyertai kehidupannya, akan memberkati kehidupannya. Dengan kata lain, saudara, Maria ini mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Maria lebih memilih tidak fokus kepada masalah yang dihadapi, tapi Maria lebih memilih fokus kepada Tuhan. Allah yang menjadi juru selamatku, itu yang akan menolong aku, yang akan menjamin kehidupanku, yang akan menyertai kehidupanku. Dia lebih mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepada Allah. Dia lebih mempercayakan kehidupannya hanya kepada Allah yang menjadi juru selamatnya, yang akan menolong, yang akan menyertai di dalam kehidupannya. Makanya dalam Maria mengatakan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak fokus kepada masalah yang dia hadapi, tapi dia fokus kepada Allah yang sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupannya. Hal yang poin yang kedua ini, saudara, mari kita juga belajar dari Maria. Ketika kita menghadapi pergumulan saat ini, ketika kita mungkin bingung bagaimana jalan keluarnya, kita tidak tahu jalan keluar apa yang akan kita dapat. Tapi mari kita belajar seperti Maria. Kita mau mempercayakan kehidupan kita itu kepada Tuhan sepenuhnya. Kita mau gandol Gusti, kita mau sepenuhnya itu berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi juru selamatnya Maria, yang menolong Maria, itu juga akan menolong dalam kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang mau mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Hal yang kedua, saudara, poin yang kedua yang akan kita pelajari, bagian yang kedua. Bagaimana keadaan Maria? Bagaimana sikap hati Maria ketika dalam keadaan seperti itu? Maria lebih memilih memiliki sikap hati yang rendah hati dan taat. Memiliki sikap hati yang rendah hati dan taat. Ayat yang ke-48 dan 49 saya bacakan sekali lagi. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dari ayat yang kita baca, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Maria itu adalah seorang yang rendah hati. Dia mengatakan Allah itu memperhatikan kerendahan hambanya. Siapa yang dimaksud? Dia sendiri. Dia itu adalah orang yang rendah hati gitu. Sebab dia menyadari bahwa ia itu hanya seorang hamba. Kalau di ayat 37 di situ dikatakan bahwa sebab bagi ayat yang ke-37 ya, salah tulis saya. Dikatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang
hamba Tuhan. Seorang hamba itu tidak berhak atas kehidupannya, tetapi Tuhannya yang berhak atas kehidupannya. Dia memiliki sikap hati bahwa dia itu hanya seorang hamba gitu. Dia itu tidak berhak atas kehidupannya. Biar Tuhan sendiri yang boleh mengerjakan, biar kehendak Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupannya, bukan kehendak. Bahkan kalau kita membaca, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi itu, kita bisa melihat tidak ada dari situ satupun ayat yang mengatakan Maria itu berbangga atas dirinya. Tapi yang dia tulis dalam nyanyian pujian Maria ini, kalau Bapak Ibu nanti di rumah bisa kembali membaca dan merenungkan, Bapak Ibu akan melihat Maria ini hanya mengatakan, menceritakan perbuatan Tuhan. Dia hanya menceritakan perbuatan Tuhan karena dia mengerti kalau dia dipilih oleh Tuhan, kalau dia sekarang itu dipilih oleh Tuhan, itu bukan karena dia itu istimewa, bukan karena dia itu hebat, saudara. Tapi dia menyadari kalau dia dipilih oleh Tuhan karena Tuhan yang ingin memakai kehidupannya, Tuhan berkenan atas kehidupannya. Jadi bukan menyatakan, loh aku ini loh hebat, kalau Tuhan mempercayakan pelayanan ini lebih daripada yang lain, mungkin aku bisa melayani lebih dari 5. Kita langsung berkata, kamu melayani cuma 1, berarti kamu itu di bawahku, aku lebih hebat loh daripada kamu. Tidak, saudara. Maria ini meskipun dipilih oleh Tuhan, itu sesuatu yang besar. Karena aku dikatakan engkau seorang yang dikaruniai oleh Allah. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau. Bahkan engkau dikatakan engkau adalah wanita yang berbahagia karena engkau melahirkan seorang juru selamat. Tapi dalam kondisi yang sedemikian, Maria tetap rendah hati. Perhatikan saudara, kalau kita membaca di ayat di Lukas ini, Lukas itu selalu memakai orang-orang yang biasa. Kita tahu Maria dari orang yang biasa. Dia bukan anaknya imam, dia orang yang biasa, bukan orang yang terkenal. Dia juga memiliki harta kekayaan yang melimpah. Dia tidak memiliki semuanya itu. Dia hanya memiliki hati yang yang rendah hati dan mau taat kepada Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu memakai orang yang taat, bukan orang yang hebat. Sekali lagi, Tuhan memakai orang-orang yang mau taat, bukan orang yang hebat. Saudaraku, kalau saya boleh berada di tempat ini, saya berdiri di sini, saya tidak pernah berpikir bahwa saya itu lebih daripada yang lain. Tapi yang saya miliki di dalam hati saya, karena saya itu mau taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Gembala menyampaikan untuk menyuruh saya yakin beliau ini adalah wakilnya Tuhan. Makanya saya mau belajar taat saja, saya mau melakukan saja. Kita mau belajar taat. Bukan, jangan merasa diri kita kalau kita dipakai oleh Tuhan, kita itu hebat, saudara. Karena Tuhan akan menghancurkan kesombongan kita. Tapi biarlah apa yang kita lakukan, semua yang kita miliki di dalam kehidupan kita, kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, biar Allah saja yang dimuliakan. Ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani, kita mau lakukan dengan kesungguhan hati kita, dengan hati yang taat. Karena dengan hati yang taat, itu akan mengundang kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dengan rendah hati, Tuhan akan memakai kita lebih dan lebih lagi. Kalau saat ini Tuhan percayakan satu pelayanan, nanti Tuhan akan tambahkan lebih dan lebih lagi. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kuncinya satu, mari kita memiliki kerendahan hati. Mari kita memiliki ketaatan. Dan kalau kita dipakai, sekali lagi, bukan diri kita hebat, tapi karena kita mau taat kepada Tuhan. Seperti Maria. Maria tidak mengatakan bahwa aku hebat, aku lebih daripada wanita-wanita yang lain. Enggak, saudara. Dia hanya melakukan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Karena aku ini seorang hamba, jadilah padaku menurut kehendakmu. Biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita rendah hati, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara. Poin yang ketiga, yaitu Maria tetap memiliki hati yang percaya bahwa Allah pasti
menggenapi janji. Ayat yang ke-54 saya akan bacakan. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ternyata iman Maria itu bertumbuh karena pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan di masa yang lalu. Iman Maria bertumbuh itu karena pengalaman Maria hidupnya bersama Tuhan di masa yang lalu. Sehingga Maria ini bisa tahu kalau masa lalu Tuhan menolong, hari ini pun Tuhan menolong, besok pun Tuhan juga akan menolong. Saudara, kalau hari ini kita akan mengakhiri tahun 2025, saya yakin banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, amin. Siapa di sini yang banyak mengalami pengalaman bersama Tuhan? Atau ada yang tidak pernah mengalami sama sekali? Nggak mungkin ya. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kehidupannya kita percayakan pada Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan di masa lalu, mari kita ingat. Dan ketika kita mengingat pertolongan Tuhan itu akan menguatkan iman kita hari ini. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita mau menyongsong tahun 2026 yang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tetapi marilah kita mau mengingat pengalaman kita bersama Tuhan di masa yang lalu. Dan pengalaman di masa yang lalu itu akan membangkitkan iman kita, akan membawa kita untuk kita bisa mempercayai Allah lebih dan lebih lagi. Kita percaya bahwa janjinya pasti digenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Maria merasakan bahwa pengalamannya bersama dengan Tuhan di masa lalu, dan itu boleh membangkitkan gairah mereka sehingga Maria bisa menulis, bisa mengingat siapa Tuhan. Maria bisa menulis Allah yang sesungguhnya, Allah yang adil, Allah yang meninggikan orang yang rendah, Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan kalau kita membaca ayat ini, sudah kita bisa menyimpulkan juga loh ya, ternyata Maria ini adalah orang yang saleh. Dibuktikan dengan apa? Dia tahu ayat-ayat firman Tuhan di perjanjian lama. Dia kenal semuanya, dia tahu semuanya itu. Dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dipilihnya. Seperti kepada Abraham, janjinya digenapi di dalam kehidupannya. Pengalaman bersama dengan Tuhan di masa lalu itu akan membangkitkan iman kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Dan yang poin yang kedua, yaitu janji Allah itu pasti digenapi. Di ayat yang ke-54 bagian B, karena ia itu Allah mengingat rahmatnya. Allah mengingat rahmatnya. Ketika saya mencari arti kata rahmat ini apa sih? Dalam bahasa Yunani, rahmat itu artinya eleos, yaitu merujuk pada belas kasihan Tuhan, merujuk pada kasih setia Tuhan, merujuk pada anugerah Tuhan yang tidak didasarkan pada perbuatan kita. Itu loh kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu, janji itu sudah digenapi secara umum dengan apa? Dengan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, ada bersama-sama dengan kita. Maria tetap percaya bahwa janji Allah itu pasti digenapi. Kalau dulu Tuhan menolong, saat ini Tuhan menolong. Kalau dulu Tuhan telah mengenapi janjinya kepada Abraham, hari ini pun janji yang diberikan di dalam kehidupannya juga akan digenapi. Bahwa dia akan menjadi wanita yang dianugerahi, dia menjadi wanita yang berbahagia. Saudaraku, ketika ini ditulis itu belum terjadi loh saudara. Maria belum melahirkan Tuhan Yesus, belum dikatakan dia adalah wanita yang berbahagia. Tapi Maria tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupannya. Saat dia tidak mengerti bagaimana kelanjutannya, bagaimana jalan hidupnya selanjutnya, bagaimana dia harus, apakah Yusuf akan membatalkan pertunangannya, atau apakah masyarakat bisa menerimanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia lebih memilih, dia lebih memiliki sikap hati, dia percaya kepada janji Tuhan. Karena dia percaya, dia yakin
janji Tuhan itu pasti digenapi. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, marilah kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Seperti malaikat mengatakan, jangan takut. Kepada Maria dikatakan, jangan takut. Kepada gembala dikatakan, jangan takut. Biarlah kita tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini. Tapi mari kita melangkah dengan pasti. Seperti pujian tadi yang katakan, tak pernah ku ragu karena Engkau bersama dengan aku. Engkau akan membawa ke dalam kemuliaan sampai kemuliaan. Bila perenungan firman Tuhan pagi hari ini yang singkat ini boleh ada di dalam kehidupan kita, yang boleh menguatkan kita, yang boleh memberikan kita satu pengharapan bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, janji-janjinya itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebagai kesimpulan, mari pagi hari ini kita mau belajar dari sikap hati Maria. Sikap hati ketika keadaan sulit, dia tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika dipilih oleh Tuhan, dia tetap memiliki rendah hati dan mau melakukan dengan taat dan dengan rendah hati apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupannya. Dan ketika masa depan tidak jelas, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupannya. Bahkan dia walaupun di dalam titik terendah daripada Maria, Maria tetap mau memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita, menjadi perenungan kita di dalam kehidupan kita. Saya mengundang tim musik WL Singar untuk maju ke depan. Saya mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.